Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sana BTV. Senang sekali saya Anissa dapat menjumpai pemirsa dalam segmen obat, obrolan kesehatan spesial Ramadan. Dan tentunya pemirsa saat ini saya tidak sendirian, sudah bersama ada Dr. Fani. Halo dokter. Halo. Oke, apa kabarnya dok? Sehat, alhamdulillah. Puasanya gimana hari ini, lancar? Ya, alhamdulillah masih jalan ya. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa tentunya pada hari ini kita akan membicarakan mengenai topik yang sangat menarik, mengenai apakah puasa aman untuk ibu hamil. Dan untuk itu kita langsung aja ke Dokter Fani nih. Tapi sebelum itu dok, kita boleh dong untuk tahu Dokter Fani ini perkenalan secara singkat terlebih dahulu. Oke, baiklah, perkenalkan, nama saya Dokter Fani. Sekarang saya jaga di klinik Iqra Medical Center. Mungkin itu aja kali ya. Oke, jadi pemirsa, tentunya Dr. Fani ini adalah pakar kesehatan yang sudah sangat berpengalaman ya, yang akan membicarakan mengenai topik yang mungkin jadi suatu concern ya untuk para ibu hamil, terutama di bulan Ramadan ini ya dok ya. Dan langsung aja nih, kira-kira nih dok, apa sih yang perlu banget diketahui tentang puasa bagi seorang ibu hamil? Iya. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil itu puasa tidak ada larangan ya. Ya, ibu hamil dalam kondisi tentu harus dengan kondisi yang sehat, yang fit, itu boleh saja melakukan puasa, tidak ada larangan sama sekali. Jadi sama seperti yang lain, boleh saja untuk ibu hamil itu melaksanakan puasa. Gitu. Oke baik. Lalu di bulan Ramadan ini dok, kira-kira apa sih hal yang mempengaruhi kesehatan ibu hamil dan juga tuh bagaimana hal yang bisa dianggap aman untuk bisa ibu hamil lakukan di bulan puasa seperti itu? Jadi sebenarnya untuk ibu hamil ini yang paling penting harus sebenarnya ya sebelum mau mulai puasa, kalau memang ingin puasa itu harus kontrol dulu ke dokter sebelum menjalankan ibadah puasa. Jadi memang harus pastikan dulu kondisi ibu dan kondisi janin dalam keadaan baik-baik saja. Karena kita tahu pola makan ketika kita berpuasa itu berbeda dengan sehari-hari, dan kondisi ibu hamil biasanya itu kan mudah lapar ya. Jadi mungkin membutuhkan makan yang lebih banyak daripada biasanya, tapi bukan berarti puasa membuat ibu hamil tidak bisa berpuasa seperti itu. Maksudnya kondisi tidak bisa berpuasa, jadi dia bisa tetap berpuasa asalkan dia kontrol dulu sebelumnya ke dokter, memastikan kondisi janinnya sehat dan juga ibunya dalam keadaan sehat, tidak ada keluhan sama sekali. Oke, jadi semua itu sebenarnya bisa diatasi ya dok ya? Iya bisa. Terlebih dahulu tapi harus melakukan yang namanya konsultasi. Benar. Lalu kemudian nih, untuk resiko sendiri, apakah ada hal yang beresiko dilakukan ibu hamil ketika ingin berpuasa? Untuk resiko sebenarnya itu tadi ya, kalau memang ibu hamil berpuasa dalam kondisi tidak fit, tidak sehat, tentu saja pasti akan berpengaruh kepada mental dan stresnya dan juga kepada bayi gitu. Jadi memang harus dipikirkan baik-baik kepada ibu hamil. Kan kita diberikan keringanan ya, ibu hamil itu boleh tidak berpuasa gitu kan. Jadi kalaupun memang sulit gitu untuk berpuasa, tidak usah dipaksakan, karena mau bagaimanapun juga ketika kondisi ibu hamil itu tidak sehat ataupun janinnya kurang baik kondisinya akan berbahaya. Jadi intinya tetap harus dalam kondisi yang sehat kalau mau berpuasa. Oke, jadi itu kembali lagi ke kondisi kesehatan ibu dan juga benar, janin ya dok ya. Lalu kemudian untuk makanan nih, kan itu banyak banget di saat kita hamil atau sedang hamil itu kan banyak pantangan yang harus dihindari ya. Kira-kira nih, apakah ada makanan yang perlu dihindari untuk ibu hamil saat berpuasa, dan juga makanan apa sih yang bisa mendukung ibu hamil, nutrisi ibu hamil saat sedang berpuasa? Sebenarnya ibu hamil itu ya pola makannya itu harus bergizi dan sehat, harus terpenuhi kebutuhan karbohidrat, protein, mineral, lemak dan vitaminnya. Jadi meskipun berpuasa bukan berarti ibu hamil boleh bablas ketika berbuka seperti itu. Harus tetap terpenuhi kebutuhan cairan, terutama air putih, makanan juga yang sehat-sehat saja. Jadi hindarilah makanan yang terlalu banyak mengandung gula dan makanan yang terlalu berlemak, terutama lemak yang tidak sehat ya, minyak-minyak seperti itu. Jadi intinya gizi ibu hamil itu terpenuhi kebutuhan kalorinya, terpenuhi kebutuhan cairannya. Itu aja. Oke, jadi itu tadi pemirsa kita sudah dengerin bagaimana sih makanan yang cocok sama tidak cocok untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan tentunya pemirsa nih, di Klinik Medical Center tempat kita berada saat sekarang, Iqra Medical Center ya pemirsa, itu ada 6 pelayanan yang dilayani di sini ya. Yang pertama itu ada USG gratis, pemeriksaan lab lengkap ibu hamil, pelayanan dari bayi hingga KB, imunisasi,
KB gratis, IUD dan implan, dan juga suntik. Nah, selain itu nih di klinik Ikro Medical Center itu juga melayani namanya pasien BPJS dan umum, serta poligigis dan juga persalinan. Jadi untuk Sona BTV yang mungkin mau berobat, boleh langsung saja datang ya dok ya ke klinik Ikro Medical Center. Dan pemirsa, kita akan rehat sejenak nanti untuk lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Kembali lagi tentunya bersama Anissa dan juga Dr. Fani di Obat Obrolan Kesehatan. Dan pemirsa, kita akan melanjutkan nih pembicaraan mengenai tema yang sangat menarik tadi ya, mengenai apakah berpuasa itu aman untuk kesehatan ibu hamil. Dan dokter nih penasaran banget kalau seorang ibu hamil tuh kan saat berpuasa itu perlu banget untuk menghidrasi diri ya. Bukan cuma ibu hamil, sebenarnya kita semua perlu untuk tetap terhidrasi selama berpuasa. Nah, kira-kira nih dok, selama berpuasa itu bagaimana sih cara mengatur pola minum dan juga untuk menjaga agar tubuh kita tetap fit dan juga terhidrasi? Jadi memang untuk ibu hamil itu penting hidrasinya itu cukup ya. Seperti biasa, sebenarnya untuk ibu hamil itu cukupi kebutuhan cairan itu 8-12 gelas per hari. Nah, ketika kita berpuasa tentu saja pola makannya kan hanya 2 kali ya, berbuka sama sahur. Jadi dimaksimalkan di buka dan sahur itu memang minum air putihnya itu 18-12 kali per hari. Dan usahakan untuk minumannya juga jangan manis gitu, maksudnya jangan berlebihan minuman manisnya. Boleh icip-icip aja tapi jangan terlalu berlebihan. Intinya tetap air putih, karena air putih yang bisa menghidrasi untuk kecukupan bayinya juga dan ibunya, seperti itu. Oke, nah itu tadi mengenai penggunaan minum ya untuk ibu hamil. Lalu kemudian untuk jadwalnya sendiri nih gimana nih dok? Jadwal kan kita tidak saat siang, kita tidak mungkin dong saat berpuasa meminum. Nah, jadi antara sahur dan juga berbuka, apakah ada jadwal tersendiri berapa yang harus dikonsumsi untuk air putih itu sendiri? Sebenarnya itu balik lagi ke ibu hamilnya ya, maksudnya yang penting seperti tadi tetap harus terpenuhi 8 gelas minimal per hari. Jadi ya mungkin 4 gelas ketika buka 4 gelas atau sahur 4 gelas, atau mungkin nanti dilebihkannya di bagian sahur, lebihkan 5 gelas, 3 gelas di berbuka. Pokoknya jangan sampai kurang gitu, karena kan kita akan banyak waktu tidak terhidrasi sama sekali kan. Jadi maksimalkan di waktu berbuka dan sahur untuk minum air putih. Oke, jadi Dina, kalau saya penasaran nih, kalau ibu hamil itu kan ada mitosnya, ini nggak tahu mitos atau fakta, kalau ibu hamil mengkonsumsi banyak air es, itu apakah berpengaruh nih sama perkembangan janin gitu? Kan selama berpuasa kita sering banget ya minum air es saat berbuka, apakah itu akan berpengaruh dok? Sebenarnya akan berpengaruh penggunaan air es itu jika ada tambahan gula, misalnya seperti es teh manis, es cendol. Kalau manis-manis pasti akan berpengaruh, membuat bayinya tambah besar, atau mungkin ibunya pun juga tambah besar. Jadi kalau misalnya bagusnya itu air putih non kalori itu kalau dia air es aja, air putih tambah batu es, bukan ditambah gula. Jadi yang sehat itu ya air putih yang ditambah dengan tanpa gula, maksudnya 0 kalori dia. Tapi kalau udah tambah gula berarti dia akan membuat badan menjadi melar, baik janin maupun ibunya, seperti itu. Oke, jadi pemirsa kita luruskan di sini, soalnya banyak banget ya persepsi kalau minum air es itu bisa mempengaruhi perkembangan janin jadi lebih besar. Nah, saat melahirkan juga nanti agak susah katanya ya. Tapi ternyata nih kalau itu tuh bisa terjadi ketika sudah ada tambahan gula dan sebagainya. Cuma kalau cuma minum air putih, air es biasa saja itu tidak berpengaruh ya dokter. Nah, jadi selanjutnya nih kita mau tahu sih kira-kira hal membahayakan seperti apa yang saat berpuasa bisa dilihat dari ibu hamil gitu. Oke, jadi ada beberapa kondisi ibu hamil itu ketika dia dikatakan tidak cukup layak berpuasa seperti itu ya. Ketika dia ada keluhan, seperti ibu-ibu pada trimester pertama itu biasanya kan masih banyak keluhan seperti mual muntah, atau misalnya muncul kram-kram pada dirinya, itu disarankan untuk tidak melanjutkan puasanya begitu. Tapi sekali lagi ya, ini tergantung ke ibu hamilnya. Kalau mau berpuasa coba saja, tapi jika tidak kuat ya dihentikan saja gitu, jangan dilanjutkan lagi.
itu aja sih. Betul sekali. Intinya jangan memaksakan keadaan benar, ya. iya. Dan tentunya ketika ibu sedang hamil itu kan banyak sekali yang perlu kita pikirkan ya, Dok. Benar. Apalagi di semester pertama di awal-awal kehamilan itu sering terjadi yang namanya morning sickness. Nah, menurut dokter nih, di waktu-waktu kapan sih yang pas untuk seorang ibu hamil dikatakan aman untuk menjalankan ibadah puasa? Jadi ibu hamil itu mau dia trimester 1, 2, atau 3 sebenarnya aman jika tidak ada keluhan. Ketika konsul ke dokter itu memang bisa menjalankan kondisi ibunya sehat, bayinya juga sehat. Jadi tapi biasanya ya ini umumnya kalau ibu hamil itu bagusnya di trimester 2. Biasanya trimester 2 itu dia udah mulai berkurang keluhan morning sickness-nya dan dia pun udah mulai bisa makan dengan baik. Terus lihat juga kondisi kalau misalnya kalau misalnya ibunya itu ada sakit seperti diabetes atau misalnya ada hipertensi, anemia berat, atau misalnya kondisi janinnya itu berat badannya memang kurang atau ketubannya misalnya sedikit, ya saran tidak usah dulu berpuasa. Kan ada keringanan tidak berpuasa, jadi pilihlah untuk tidak berpuasa dulu seperti itu. Oke, baik. Dan tentunya itu tadi ya untuk kita perhatikan juga ya mengenai bagaimana kondisi ketika sedang hamil, apakah mampu atau tidak gitu. Dan untuk masalah makan kita kan kalau di hari-hari biasa mungkin agak lebih mudah mengatur pola makan. Tapi ketika sedang di bulan Ramadan itu apakah ada perbedaan antara hari biasa dan juga ketika Ramadan mengenai kebutuhan nutrisi dan juga makanan yang perlu dipenuhi? Jadi kalau untuk ibu hamil tetap ya intinya dia bisa berpuasa dengan baik, yang penting kalori dan hidrasinya itu cukup, seperti itu. Kalori yang dibutuhkan ibu hamil itu 2000 kalori per harinya. Jadi misalnya berbuka nanti 1000, sahur 1000, intinya adalah 2000 kalori. Karena kan kita kalau harian itu biasanya tiap makan itu kurang lebih 600 sampai 700 kalori. Bisa kita pagi siang malam, tapi kan sekarang hanya 2 waktu makan kan, jadi usahakan tercukupi 2000 kalori per harinya. Begitu juga dengan minum tadi, usahakan tercukupi lebih kurang 2 liter per harinya. Oke, jadi intinya tuh kita harus memperhatikan kebutuhan kalori ya, Dok. Boleh dong disarankan untuk pemirsa jenis makanan seperti apa sih yang boleh dikonsumsi gitu. Kalau misalnya ngitung kebutuhan kalori agak susah dan rumit ya. Jadi jenis makanan seperti apa sih? Sebenarnya sama seperti sepiring nasi biasa ya, mungkin tapi agak dilebihkan saja, misalnya piring nasi atau mungkin nanti proteinnya ditambah 2 protein, tambah juga ada seratnya, jangan lupa ada buah-buahannya, karena semua makanan itu ada kalorinya masing-masing gitu kan. Yang penting mungkin di proteinnya boleh dilebihkan, ibu hamil tuh perlu karbohidrat dan proteinnya banyak gitu, karena mereka kan nggak untuk mereka ya, juga untuk janin. Tapi ingat di sini meskipun untuk janin bukan berarti 2 kali lipat ya maksudnya, karena janin tidak sebesar kita kebutuhan kalorinya kan, hanya sedikit tambahannya. Mungkin tambahannya hanya 1 buah pisang seperti itu kan, bukan 1 piring nasi lagi maksudnya. Jadi seperti piring nasi biasa, nanti sahur juga seperti itu, mungkin dilebihkan saja di karbohidrat atau di bagian proteinnya, nasi atau lauk pauknya saja. Oke, jadi itu tadi pemirsa, perlu kita perhatikan juga mengenai pola makan dan juga jenis makanan yang harus dikonsumsi ya, Dok, intinya. Dan balik lagi nih kepada kondisi kesehatan ibu hamil itu. Kalau memang sudah dirasa agaknya kurang aman, langsung saja dikonsultasikan kepada dokter ya, Dok ya. Bisa juga datang di klinik Iqra Medical Center, karena di sini udah ada 6 layanan yang bisa kalian dapatkan. Itu ya seperti USG gratis, pemeriksaan lab lengkap ibu hamil, dan juga pelayanan BPJS serta umum. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi nanti, kita rehat sejenak, tetap di Obat Obrolan Kesehatan. Ya pemirsa, tentunya kembali lagi kita di Obat Obrolan Kesehatan spesial Ramadan. Dan masih aman ya, Dokter? Masih. Puasanya masih kenceng ya? Iya dong. Dan tentunya kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Untuk saat berpuasa nih, kira-kira apa sih hal-hal yang harus diperhatikan untuk seorang ibu hamil untuk tetap kuat dalam menjalani ibadah puasa? Ibu hamil ini kan memang tidak ada kewajiban ya, karena ada keringanan tadi. Jadi memang dikembalikan lagi ke kondisi tubuh ibu hamilnya. Jika memang merasa sudah lelah, udah mulai ada terasa kram-kram atau misalnya terasa mual, itu tidak usah dilanjutkan lagi puasanya begitu. Karena takutnya nanti
ibunya stres, bayinya juga stres kalau dipaksakan untuk tetap berpuasa gitu. Oke. Ketika seorang ibu hamil itu kan dia butuh mental yang baik ya, Dok ya. Bagaimana sih cara mengelola stres agar mental seorang ibu hamil itu terjaga, terutama saat berpuasa ini? Karena memang kan ibu hamil itu cenderung mood ya, dia mood swing. Jadi memang baik lagi ya, intinya kalau memang tidak sanggup, tidak usah dipaksakan seperti itu. Karena tidak ada yang mewajibkan ibu hamil untuk berpuasa. Kita diberikan keringanan tidak berpuasa, ya tidak usah berpuasa dulu gitu. Daripada nanti membuat moodnya semakin jelek kan, mendingan tidak usah dulu berpuasa. Hentikan saja. Insya Allah nanti ada waktunya dikodo aja puasanya begitu. Oke, nah selain itu tadi, kalau itu tadi dari ibu hamilnya sendiri. Sekarang yang pengen banget kita tanyain, apakah ada peran penting nih dari suami mungkin ataupun keluarga dan juga orang-orang sekitar nih untuk bisa menjaga mood dan juga menjaga mental seorang ibu hamil? Itu gimana sih, Dok? Jadi kalau memang ibu hamil ini berniat ingin sekali berpuasa, tentu support keluarga juga ya, support suami juga. Jangan mungkin ketika hamil itu ya di-treat sebagus mungkin gitu ya, maksudnya jangan banyak kerjaan ibu hamilnya, karena kan kalau capek nanti lelah, nanti mual, pusing, akhirnya batal puasanya, mungkin itu tambah nggak mood lagi dia kan buat puasa ke depannya. Jadi memang tetap dijaga mood ibu hamilnya itu dengan cara ya di-treat sebaik mungkin selama di rumah, tidak usah disuruh istirahat aja gitu, karena kan kita ibu hamil pun kalaupun dia tidak berpuasa pasti lebih suka rebahan ya, lebih suka istirahat gitu kan, apalagi dalam kondisi berpuasa. Jadi tidak perlu melakukan kegiatan atau aktivitas fisik yang berlebihan seperti itu. Oke, nah kalau memang sih ya kita harus memperhatikan ya, jangan terlalu berlebihan juga. Tapi rasanya kalau terlalu kebanyakan rebahan juga agaknya bosan ya, Dok ya. Boleh dong kira-kira rekomendasi kegiatan apa yang perlu dan juga bisa dilakukan seorang ibu hamil ketika sedang berpuasa? Iya. Boleh ibu hamil aktivitas fisiknya yang paling mudah itu jalan kaki, jalan pagi, mungkin habis sahur, habis sholat subuh itu jalan pagi saja. Ya, atau mungkin pekerjaan rumah tangga yang tidak banyak ini ya, berdiri seperti itu boleh. Tapi balik lagi ya, kalau nggak kuat udah stop gitu pekerjaannya atau puasanya dihentikan juga tidak masalah. Intinya balik lagi ke ibu hamil karena tidak ada yang memaksakan ibu hamil untuk berpuasa. Oke. Ya benar sekali nih. Jadi balik lagi kita tidak usah melakukan hal yang terlalu berlebihan ya, karena berlebihan itu tidak baik ya, Dokter ya. Dan untuk olahraganya sendiri, kan kalau ibu hamil itu kan biasanya ada olahraga yang khusus ya. Seperti apa sih yang menggunakan bola-bola itu gitu. Apakah itu masih direkomendasikan ketika sedang berpuasa? Iya. Kalau penggunaan bola kan biasanya pada trimester 3 udah mau lahiran, itu biasanya kan kita main jimbol kayak gitu. Itu kan sebenarnya tidak terlalu berat ya, aktivitas fisiknya boleh, kalau mau main jimbol boleh. Atau itu tadi jalan kaki saja kalau emang pengen tetap melakukan aktivitas fisik. Yang penting jangan terlalu berlebihan. Karena kalau kayak senam segala macam kan agak berat ya, senam ibu hamil itu agak berat di bulan puasa juga. Ya udah main jimbol aja untuk yang sudah masuk bulan lahirannya, atau jalan kaki bisa pagi bisa sore gitu sama suami atau keluarganya begitu. Iya, bener banget nih. Jadi pemirsa, kita juga di sini tahu jadinya ya bagaimana pentingnya peran orang sekitar untuk mendukung dan juga menjaga mental dari seorang ibu hamil, terutama suami ya, Dok ya. Kerja sama suami itu penting banget. Jangan giliran berpuasa padahal istrinya lagi hamil, tapi cuma dibiarin aja, dianggurin gitu. Dan pemirsa, tentunya masih banyak hal yang perlu kita ketahui. Mungkin di luar sana BTV ada yang sedang hamil sekarang masih penasaran banget ya apa saja yang perlu diketahui sebagai seorang ibu hamil ketika menjalani puasa Ramadan. Nih, lanjut untuk saat berpuasa sendiri, apakah puasa itu tuh memberikan manfaat tersendiri untuk ibu hamil? Kalau misalnya memang ada tuh apa aja sih, Dok? Jadi berpuasa ini memang sebenarnya bermanfaat ya untuk ibu hamil lah. Kalau ibu hamil mau melaksanakan puasa, terutama dalam mengontrol kadar gula darah dan metabolisme tubuh. Karena ketika berpuasa itu jadwal makannya kan lebih teratur. Jadi kontrol gula darah pun juga lebih bagus dibandingkan dengan harian. Karena kita tahu ibu hamil kalau harian mungkin tidak terbatas ya makannya, tidak terkontrol seperti itu. Tapi kalau dengan puasa dia bisa mengontrol pola makannya sehingga kadar gula darah dan metabolisme tubuhnya pun jadi lebih teratur. Itu bagus untuk kesehatan tubuh ibu hamilnya juga. Jadi intinya tetap kita perhatikan dulu ya bagaimana kondisi kesehatan tadi ya, Dok ya. Nah, apakah ada penelitian yang secara khusus membahas mengenai keamanan dan juga kesehatan berpuasa untuk ibu hamil, Dok? Kalau untuk penelitian khusus ya intinya
Kalau yang pernah saya ketahui, ibu hamil yang berpuasa ataupun yang misalnya nih dia belum bukan bulan Ramadan nih, ataupun dia berpuasa sama bulan Ramadan, itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara kesehatan atau perkembangan janinnya gitu. Jadi tidak ada perbedaan dengan catatan kondisi ibu hamil dalam keadaan yang sehat ya. Jadi boleh saja ibu hamil bisa berpuasa asalkan kondisinya sehat, dan menurut penelitian juga perkembangan janin tidak terlalu berpengaruh gitu mau puasa ataupun tidak berpuasa gitu, karena kan yang penting tadi kalori sama hidrasinya tercukupi ya, jadi tidak ada perbedaan sebenarnya. Ya mungkin perbedaannya ada di pola makannya saja ya, karena ya kalau siang kita tidak ada masuk sama sekali masuk ke tubuh seperti itu. Dan tentunya masih ada nggak sih dok hal yang perlu diketahui untuk ibu hamil saat berpuasa? Mungkin ada beberapa hal yang belum kita singgung nih yang dari tadi terlewatkan. Kira-kira ada nggak sih dok? Mungkin pengingat saja untuk ibu-ibu yang sedang hamil di trimester 1, itu saran saya untuk tidak usah dulu melanjutkan puasanya, ya libur dulu gitu bulan Ramadan ini, karena TM1 itu kan perkembangan otak sedang berjalan, perkembangan saraf bayi sedang berjalan, jadi dan keluhan pun biasanya banyak di ibu hamil TM1 itu tidak usah dulu berpuasa. Lalu di TM3 juga hati-hati dengan berat badan bayi dan ketubannya. Kalau berat badan bayinya ternyata ketahuan rendah ketika diperiksa, tidak usah coba-coba untuk berpuasa karena takutnya nanti ketika lahir tidak tercukupi berat badan minimal bayinya. Dan ketuban juga jika memang sedikit tidak usah dipaksakan, karena kita tidak bisa menjamin ketika berbuka dan sahur ibu hamil bisa memenuhi kebutuhan hidrasinya seperti itu kan. Jadi memang intinya adalah ibu hamil boleh berpuasa, tapi jika tidak sanggup ya tidak usah dilanjutkan. Itu saja. Oke, itu tadi balik lagi ke kesanggupan seorang ibu hamil itu sendiri dalam menjalani ibadah puasa. Nah, sekarang mungkin boleh deh dikasih beberapa pesan dan juga mungkin harapan kepada ibu hamil di luar sana yang mungkin sekarang agak kurang memperhatikan kondisi kehamilannya. Ada kan banyak sekali yang jarang konsultasi secara rutin seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih harapan dan juga pesan dari dokter untuk ibu hamil di luar sana? Iya, untuk ibu hamil nih yang di luar sana, itu saran saya periksalah kehamilan itu setidaknya 4 kali selama hamil gitu ya, di 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2, dan 1 kali trimester 2 dan 2 kali trimester 3. Dan usahakan USG, karena kita dicek saja boleh, tapi perlu dengan adanya USG agar lebih tahu lagi kondisi janinnya, berat badan janinnya, ketubannya bagaimana gitu kan. Jadi jangan lupa untuk tetap rutin memeriksa kehamilan. Kalau tiap bulan juga lebih bagus periksa kehamilan ya, tidak mesti harus 4 kali, tiap bulan juga lebih bagus agar lebih terdeteksi lebih cepat jika memang ada masalah di kandungannya, seperti itu. Oke, baik pemirsa, itu tadi udah kita dengerin mengenai kesehatan ibu hamil saat berpuasa. Dan di klinik Pratama Ikro Medical Center sendiri pemirsa itu banyak sekali pelayanan yang bisa digunakan ya di sini untuk ibu hamil. Nah, mengenai kita ngomongin soal kehamilan ya, fasilitas kesehatan apa aja yang bisa digunakan oleh ibu hamil di klinik Ikro Medical Center ini dok? Iya. Jadi di klinik Ikro Medical Center ini kita ada fasilitas USG gratis bagi pengguna BPJS aktif. Jadi bagi ibu-ibu luar sana yang sedang hamil, yang punya BPJS aktif, boleh memeriksakan kandungannya ke klinik Ikro Medical Center menggunakan BPJS-nya tanpa ada biaya tambahan. Gitu. Oke, jadi buat pemirsa yang sedang dalam kondisi hamil sekarang, mungkin agak khawatir ya sama yang namanya biaya. Itu juga yang mungkin mendorong orang tuh jarang untuk mau melakukan konsultasi seperti itu, karena takut terkendala biaya tadi ya. Jangan khawatir, karena tadi udah seperti dokter bilang ada yang namanya pelayanan BPJS gratis, tidak dipungut biaya kan dok ya? Kecuali hal-hal yang mungkin tidak tercakup di BPJS itu ya. Bisa jadi. Oke. Dan tentunya selain itu juga pemirsa Sanabia TV yang mau datang ke klinik Pratama Ikro Medical Center itu masih bisa memanfaatkan yang namanya pelayanan KB juga, imunisasi, dan juga masih banyak juga seperti poli gigi dan juga persalinan ada ya dokter? Ada, di sini? bisa di sini. Jadi nggak cuma untuk ibu hamil aja, orang yang mau berobat juga masih boleh. Masih bisa. Nah, di mana sih ini alamannya dokter? Mungkin pemirsa juga pengen tahu nih alamat dari klinik ini. Iya, jadi untuk klinik Ikro Medical Center ini posisinya ada di Jalan Sentot Alibasya, tepatnya di depan makam Sentot. Nah, jadi silahkan datang ke sini untuk memeriksakan kesehatannya. Oke, jadi jangan ragu lagi kalau udah ngerasa sakit dan nggak sanggup, datang aja di klinik Pratama
Ikro Medical Center ya, biar kita lebih aware lagi sama diri. Dan itu tadi pemirsa perbincangan kita mengenai kesehatan berpuasa bagi ibu hamil bersama dengan Dokter Fani Dwi Putri. Iya. Terima kasih banyak dokter atas sama-sama. kesempatan dan juga waktunya. Dan pemirsa, dengan berakhirnya pertanyaan tadi tentunya berakhir juga perjumpaan kita di Obat Obrolan Kesehatan. Saya Anissa dan juga Dokter Iya. Fani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.